Setelah lu nonton video gue yang kemarin tentang fundamental JavaScript dasar untuk pemula, itu pun belum melengkapi semua ilmu JavaScript yang akan kalian kerjakan nanti di dunia kerja. Itu sebagai acuan awal aja, dimana kalau itu kalian bisa, seenggaknya itu ada step-step berikutnya akan kebuka gitu kurang lebih ya. Dan sekarang gue pengen kalian itu bisa bersenandung bersama array, karena pas kerja nanti pasti akan banyak bermain dengan yang namanya array ataupun objek ataupun hal lainnya bahkan. Dan di video ini gue akan menjelaskan secara santai, secara detail, merinci. Bahkan gue sambil ngopi juga di sini, kopi janji jiwa gue belum datang. Sambil sebat juga. Jadi buat kalian yang masih di bawah umur, jangan ditiru hal-hal negatif ini. Kalian ambil hal positifnya aja di dalam sintaks-sintaks yang nanti kita akan belajar bersama, terlebih seputar array, karena ada banyak banget materi. Di sini gue punya 12 materi kurang lebih untuk kalian bisa belajar array. Entah akan berapa menit ini lamanya, tapi yang penting kalian enjoy aja untuk mendalami array ini, karena gue jamin ini akan terpakai ketika lu nanti pas kerja as a front end ataupun back end developer, dan khususnya untuk web developer gitu ya. It's 9:15. How am I already underwater? I'm in the same boat. I'm in an actual boat. I thought... Oke, gue akan coba rundown dari nol lagi untuk array itu sendiri. Kurang lebih si array ini kayak sebuah variabel yang bisa menampung multiple values. Itu inti dari array sebenarnya. Cuman masalahnya bukan gitu doang. Jadi ketika sebuah variabel punya value yang banyak, mau diapakan itu value-nya gitu. Nah itu permasalahan ketika kita belajar yang namanya array bro. Gimana cara kita ngelola isian dari variabel yang sudah punya banyak data. Contoh, di sini ada data seperti ini, di sini ada data function, di sini ada objek misalnya, dan lain-lain. Wow, satu variabel ini punya banyak value. Oke, ini array fix. No, nggak kayak gitu. Tapi gimana cara kita mengelola apa yang ada di dalam variabel tersebut? Karena variabel ini multiple values, perlakuan terhadap variabel tersebut akan berbeda seperti variabel standar. Yang mana variabel standar kan kurang lebih kayak hello, kayak gitu-gitu ya. Hello world atau lorem ipsum. Dan array ini yang bikin kita terkadang jadi stuck untuk belajar ngoding. Nah, terlebih karena ini JavaScript, akan lebih stuck lagi kalau kalian pusing tentang array. Jadi seenggaknya di sini gue akan jabarkan secara manusiawi. Sebisanya gue menyampaikan aja. Jadi kalau misalkan ada yang salah dari ucapan-ucapan gue seputar pembahasan 12 materi array ini, gue nggak pakai skrip di sini. Gue cuma nyantumin poin by poinnya dari 1 sampai 12 apa yang harus gue bahas supaya nggak terlalu luas kemana-mana gitu. Tetap ada poinnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mulai dari hal yang paling standar, cara membuat array. Kalau kalian tiba-tiba terjun ke sini, please tolong tonton dulu video yang kemarin yang untuk pemula, bagaimana cara membuat variabel, declare dan segala macamnya. Setelah itu baru bisa masuk sini supaya gue nggak perlu menjelaskan apa itu variabel dan kawan-kawannya. Materi pertama kita akan belajar cara membuat array, karena nggak cuma satu cara, kita bisa pakai banyak cara untuk bikin sebuah array. Yang pertama, kita bikin dengan cara yang paling standar. Taruh aja di sini kita punya array dengan nama array saya. Lalu di dalamnya itu banyak value 1, 2, 3. Ini udah termasuk sebuah array. Dan taruhlah di sini gua isi array ini dengan muka, lalu dengan tangan, lalu dengan tangan, dan satu lagi pakai misalkan bibir. Kalau gua console.log array saya, maka dia akan menghasilkan array seperti ini. Tahapan pertama seperti itu untuk membuat sebuah array. Cara kedua membuat array, kalian bisa bikin array kosongan, array kamu mungkin ya di sini ya, kosong dulu. Terus lu isi nilai apa yang pengen lu masukin ke dalam array kamu di sini. Caranya tinggal panggil lagi array kamunya, lalu diikuti dengan siku-siku dan sama dengan values-nya itu apa. Sebelum kita masukin data nilai dan juga key-nya ke sini, gue akan jelaskan dulu ini maksudnya apa. Dan ini juga maksudnya apa. Karena nggak cuman sekedar, oh senyum, oh tangan, oh bibir, oke, itu array, nggak cuman sekedar gitu. Kalian perhatikan di bagian konsol sini. Sorry, ini gue komen dulu. Di sini kalau kalian klik tanda panahnya, dia akan turun ke bawah. Dan kalian lihat di sini ada 0, 1, 2. Muka itu urutan ke-0, indeks ke-0, urutan pertama, indeks ke-0, muka. Urutan kedua, indeks ke-1, tangan. Urutan ketiga, indeks ke-2, itu bibir. Bentar, notifnya gue matiin dulu anjir, berisik banget ini. Right, sorry ya kalau di sini suaranya berisik, ada suara burung, suara
angkot dan segala macamnya. Jadi ketika kita bikin sebuah variabel, walaupun di sini kita nggak masukin key, nggak masukin angka 1 2 3 0 1 2 3 itu, tetap di situ sebenarnya ada. Yang mana 0 1 2 tadi itu disebut key atau indeks ya. Indeks dari sebuah array. Indeks itu mulainya dari 0. Sedangkan kita manusia bisa menghitung mulai dari 1. Itu yang bisa bikin kita pusing pas belajar ngoding. Sedangkan di dalam codingan itu mulai dari 0, tapi kita mulai dari 1. Dan terkadang juga sebaliknya. Jadi nanti akan ada hal-hal yang mesti kalian kulik lagi, apalagi seputar array. Oke, kita masuk ke cara kedua ya, karena kalian udah tahu 0, 1, 2 itu apa. Itu disebutnya indeks. Jadi indeks ke-0 adalah senyum, indeks ke-1 adalah tangan, indeks kedua adalah bibir. Urutan pertama adalah muka, urutan kedua adalah tangan, urutan ketiga adalah bibir kalau secara manusianya. Lalu pembuatan yang kedua kurang lebih itu kayak begini, dan kita mesti masukin indeksnya ke sini. Indeks berapa yang mau lu isi values-nya. Taruhlah indeks ke 0 dulu, ya kan, indeks 0 muka tuh. Kita taruh di sini, gua ganti dengan bibir misalnya. Lalu array kamu indeks ke-1 gua isi dengan misalnya dengan trompet apa itu ya, bunga lah kurang lebih. Array kamu dengan key indeks kedua itu gua isi X misalnya kayak gini. Kalau kita konsol log array kamu, maka akan menghasilkan hal yang sama saja, 0, 1, 2. Nah kalau ini lebih jelas lagi karena lu mendeklarasikan si indeksnya. Indeks ke-0 tuh apa, indeks ke-1 tuh apa, indeks kedua tuh apa nilainya. Tapi di sini kan kalian enggak. Walaupun kalian enggak masukin key-nya, tapi secara otomatis sebelum koma itu adalah si 0, setelah koma itu adalah si 1, setelahnya lagi terus berurutan sampai ke ujung sepanjang data yang kalian punya. Nah ini balik lagi dikit nih ke bagian array saya ya. 0, 1, 2. Kalau gue tanya ke lu yang baru ngoding, ini panjang datanya berapa di dalam satu variabel array saya ini? Apakah ada 2 atau apakah ada 3? Itu cukup pusing kalau untuk pemula waktu pertama kali belajar kayak gue dulu. Panjang data di dalam variabel array saya itu ada berapa? Apakah dihitung ini 2 atau 3? Yang jelas jawabannya 3. Cari taunya di mana? Di konsol sini kalian bisa tambahin titik length yang artinya panjang data array saya itu berapa. Kalau kita save dan kita lihat ke sini itu 3. Karena yang terhitung adalah berapa banyak nilai yang ada di dalam array-nya. Bukan akhir dari indeks yang ada di sini. Kalau dilihat di sini kan 2, seolah-olah gitu datanya tuh kayak ada 2 gitu. Padahal enggak. Karena mulainya dari 0, jadi kalau kalian hitung ini 0 itu kan 1, 2, 3. Jadi tetap array.length-nya itu ada 3. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu berbicara tentang panjang data. Tadi gua kelewat gitu. Lalu pembuatan yang ketiga dalam array itu kurang lebih kayak gini. Kita bisa pakai objek untuk memanggil si array ini. Jadi pertama misalkan array kita sama dengan new array dalam kurung kayak begini. Di dalam kurung sini kalian bisa isiin values-nya langsung. Contoh yang pertama misalkan gue isi setan. Lalu yang kedua gue isi mata. Dah gini aja. Oke. Kalau kita konsol log array kita, maka dia pun akan menghasilkan hal yang sama. 0, 1, length 2. Oke. Karena ada 1, 2. Sebanyak 2 data artinya panjang datanya itu 2 dan indeks ke-0-nya adalah setan, indeks ke-1-nya adalah mata. Urutan pertamanya adalah setan, urutan keduanya adalah mata. Apakah kita bisa combine dengan ini? Tentu saja bisa, bro. Anggaplah ini kita nggak isi dulu. Sama kayak gini nih. Ini tuh sama seperti yang ini, oke? Array kita akan masukkan nilai ke dalam indeks ke-0-nya itu sama dengan misalkan si bunga. Lalu kita save, yang muncul harusnya hanya bunga. Nih, 0 bunga. Sama aja. Kalau misalkan kita ngajeleng gimana bang? Array kita 3 sama dengan misalkan tepuk tangan. Indeks ke-1 keduanya akan jadi apa? Jadi undefined. Kalau kita cek ke browser atau empty, lihat empty kali 2. Artinya tidak terjabarkan apapun, cuman tetap dia masuk ke dalam lingkup array sini. Ya. Bunga, empty kali 2 yang artinya ada 2 nilai yang kosong lalu diikutin dengan nilai
Di video kali ini kita akan sedikit fun dan juga memusingkan diri dengan yang namanya JavaScript function. Karena ada banyak hal yang bisa kita kulik dengan JavaScript function. Nanti akan ada tugas ya buat kalian, tugas besar seru. Jadi ikutin aja video ini. Tapi notes buat kalian yang belum mengikuti video gue sebelumnya tentang JavaScript, bisa dicek playlist JavaScript di channel gue ya. Udah ada 3 video dan ini video keempatnya. Kita mulai. Untuk membuat function, ini inget-inget ya. Ini buat tugas nanti akan ada clue-nya dari sini. Kita declare dengan cara function seperti ini yang pertama. Terus diikutin dengan nama functionnya apa. Taruhlah add name. Kayak begini, pakai buka tutup terus kurawal. Di dalam function itu selalu mereturn sesuatu supaya dia bisa keluar dari functionnya, nilainya. Taruhlah add name di sini de Afrizal. Ya, terus gua panggil nih alert add name. Misalnya gini. Pakai buka tutup ya, karena kalau enggak dia nggak akan bisa. Coba dah. Tuh, dia akan muncul functionnya kalau nggak pakai buka tutup. Tapi kalau gua pakai buka tutup di sini, dia akan mereturn nilainya, bukan return functionnya, tapi return nilai dari functionnya itu apa. Kalau gua reload, de Afrizalnya keluar dari sini. Kalau gua nggak return, de Afrizal doang seperti ini, maka kalau gua save dan gua reload, undefined. Artinya tuh function harus mengembalikan nilai ya, supaya dia nggak muncul nilai undefined seperti ini, atau tidak bernilai, bukan nilai. Undefined itu tidak bernilai, kayak begitulah ya, kurang lebih ya. Oke, kita akan fun sedikit. Taruhlah di sini kita punya function untuk menampung nama seseorang secara dinamis. Artinya kita mesti mengembalikan nilai dari apa yang diketik oleh user. Jadi nanti misalkan ada user yang ngetik add name, Dea Gobles, maka function ini harus mengembalikan nama Dea Gobles ini. Yang artinya kita udah mengirim data dari pemanggilan functionnya. Untuk mengambil atau menangkap datanya, itu kita tinggal taruh di sini sebuah variabel untuk menampung data ini. Taruhlah nama variabelnya di sini full name. Untuk mengembalikan nilai ini, kita tinggal return full name-nya. Kayak begini ya. Artinya, function add name dipanggil dan dikasih nilai Dea Gobles dari pemanggilannya langsung. Terus di functionnya itu kita tangkap lewat satu variabel yang bernama full name dan pengembaliannya adalah return full name-nya. So kalau gua save dan kita coba reload pakai alert ya, alert dulu deh. Maka Dea Gobles masuk sini. Nah, untuk video ini gue akan ubah return-nya, walaupun di JavaScript kan diharuskan return ya, tapi karena kita modenya mode development alias mode belajar juga, jadi ini gue ganti return jadi console log supaya bisa lihat langsung di sini hasilnya tanpa pakai alert ya. Gue hapus dulu alertnya. Ini return gue ganti jadi console.log full name. Jadi pas di save dia akan muncul Dea Gobles. Ini kalau satu parameter. Kalau 2 parameter diganti di separate pakai koma, dipisah pakai koma. Taruh di sini first name, di sini last name. Jadi yang di return, console log itu return ya, anggaplah seperti itu. First name, koma, last name. Di sini kalau kayak gini doang, Dea Gobles undefined. Karena function ini itu kan dia nangkep 2 data. 2 kiriman data. Sedangkan di function ini kita cuman 1 kiriman data. Ini. Kalau kita tambahin Dea Gobles, tambahin kayak gini Margodoso, maka udah nggak undefined tuh, karena sesuai. Ini data pertama, koma, data kedua. Data pertama masuk ke first name, koma, data kedua masuk ke last name. Atau mau panggil satu-satu boleh. First name, terus console log lagi, last name, Dea Gobles Margodoso. Mau ditambahin lagi di sininya misalnya nama depan, titik 2, di sini nama belakang, nama keluarga, nama marga lah taruhlah gitu ya. Jadi nama depan Dea Gobles, nama marga Margodoso. Seperti itu. Ini yang kita sebut sebagai permainan pengiriman data ke function. Bisa disebut passing data, passing parameter, passing value, passing apa kayak selalu ya, passing pengiriman dan penangkapan data, kurang lebih kayak begini. Nah sebenarnya di dalam function JavaScript ini tuh termasuk bagian dari yang namanya argumen. Di sini di pemanggilan function add name, kedua parameter ini adalah sebuah argumen yang kita ketik. Argumen pertama adalah bernilai string dengan isian Dea Gobles. Argumen kedua adalah Margodoso ya. Tanpa kita harus
panggil di situ parameter pemanggilannya dengan cara bikin satu variabel atau dua variabel sesuai dengan berapa banyak jumlah argumen yang dimasukin, kita juga bisa lewat yang namanya console.log arguments. Ini hapus aja. Bahwa sebenarnya pun function itu sudah mempunyai argumen tanpa kita masukin parameter di dalam functionnya. Kalau kita console log argumen akan muncul kayak beginian. Argumen 2, Dea Gobleis dan juga Margodoso, betul? Untuk manggil yang pertama itu bisa pakai 0. Untuk manggil yang kedua itu bisa pakai 1. Jadinya Dea Gobleis, Margodoso. Kalau pengen kayak tadi ya sama aja. Komain aja sini. Nama depan, yang ini nama belakang gitu. Atau nama marga. Sama kayak tadi. Tanpa kita tangkap datanya di parameter functionnya. Tapi kita panggil lewat yang namanya argumen. Kalau kita nggak tahu argumennya bang, kayak gimana? Ya pakein for loop lah kurang lebih. Contoh. For let arguments.length i kurang dari argument.length i plus plus console.log arguments i Margodoso. Oh sorry, dari 0 mulainya, salah. Dea Gobleis, Margodoso. Sini tinggal tambahin. Buat website praktis dengan AI Website Builder Hostinger. Tulis konsep website, lalu Nama saya Dea Gobleis. Nama saya Margodoso. Kurang lebih kayak gitu. Atau nama lengkap. Ya karena di looping kan kayak gitu ya. Sebenarnya bisa diakal-akalin juga lah. Nama lengkap Dea Gobleis, nama lengkap Margodoso. Ini kalau misalkan ceritanya bukan nama depan nama belakang. Tapi banyak nama. Fikri Gobleis misalnya. Deden Gobleis. Nah kayak gitu-gitulah kurang lebih ya. Tapi ini kan ribet jadi gak usah lah. Gak usah gini, udah normal aja hidup mah bro. Pakai parameter aja dah. Itu untuk studi kasus tertentu kita bisa pakai begituan. Tapi yang paling standar ya username atau di sininya nama awal, first name, last name gitu. Console log first name plus last name itu bisa, atau pakai koma juga bisa. Dan jangan lupa karena di sananya itu 2, di sini juga 2 ya. Dea Gobleis, Fikri Gobleis. Kalau nggak pakai koma dia akan bersatu, kalau pakai koma dia akan jadi spasi. Nah gitu, gampang-gampang. Ini metode pertama pembuatan function, lalu kita masuk ke yang kedua dengan cara functionnya itu ditampung ke sebuah variabel. Taruhlah add name ini adalah sebuah variabel ya. Cons ya sedikit lucu di JavaScript memang, tapi ya mohon dimaklum. Cons full name sama dengan, nah lo pusing-pusing lo. Ini gue zoom out dikit. Atau kayak gini deh. Cons full name sama dengan function add name. Ya. Ini bukan lagi manggilnya bukan lagi pakai add name tapi tinggal full name. Sama aja hasilnya. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi dijadiin sebuah variabel. Pusing lu ya kan? Yeay. Dan yang ketiga, pembuatan function itu juga bisa pakai yang namanya keyword new. Jadi misalkan gini. Cons full name, ini gue balikin lagi ya. Normalin kayak gitu. Full name sama dengan new function. Pakai F gede dalam kurung seperti itu. Bisa seperti ini, dan kalau kita masukin ke sini parameter first name, last name, parameter ketiganya adalah return value-nya. Return first name atau console log boleh dah. Console.log anjay first name, last name. Yang akan gua panggil adalah full name. Undefined. Kenapa? Karena belum kita masukin di sini. Dea, last name-nya Afrizal. Dea Afrizal. Bisa dengan cara seperti ini. Pilih mana Pak? Pilih ini atau pilih ini? Terserah sok. Coba pusingan yang mana. Tapi enaknya kalau pakai beginian tuh bisa kayak macam begini Pak. Misalkan di sini X, di sini Y. Console log X plus Y. Gitu. Atau bahkan misalkan lu return lah. Return X plus Y. Jadi di sini tinggal full ganti, jangan full name ya. Ini kan penambahan. Sum sama dengan X plus Y. Taruhlah di sininya sum 1,2. Kasih console log dulu kali. 3. Pakai beginian anjay, lucu banget ya enggak? New function X, Y, return X plus Y. Console log sum 1,2. Langsung tuh bertambah.
Atau sininya konsolog deh biar nggak capek. 2 itu kan kurang dari 5, maka masih berlanjut nih Z++. So artinya data ke 2. 4 apakah kurang dari 5? Masih kurang dari 5, maka munculkan lagi output data ke 4. Oke, perbedaan ketiganya itu apa? Di video kali ini gue akan coba jelaskan secara perlahan dan manusiawi untuk yang for terutama dan juga while do while. Kita mulai dari yang pertama itu for ya. For itu ada 3 statement yang harus kalian masukkan di dalam sintaks for ini, di dalam buka tutupnya ya. Yang pertama ini tuh statement 1 ya, terus diikutin statement 2, diikutin statement 3. Statement 1 itu adalah initialisasi awal atau variabel default ketika pertama kali mau lu looping. Variabel loopingannya mulai dari berapa initialisasi. Jadi kita ganti. Taruhlah variabelnya itu let i, biasanya kan i itu tuh kayak macam iteration kayaknya atau i index, itu juga bisa juga ya, tergantung lu aja mau a juga boleh, mau x, mau f, selalu cuman biasanya itu i, karena biasanya itu i maka kita mah z aja ya. Z sama dengan 0. 0 adalah pertama kalinya JavaScript tereksekusi itu 0 duluan kalau untuk looping yang di codingan kita ini. Jadi dia akan tereksekusi mulai dari 0. Titik koma, bukan pakai koma ya, tapi pakai titik koma. Statement kedua itu berisi kondisi. Kondisinya apa? Awalnya 0, jika Z-nya kurang dari 10 atau 5, maka apa yang akan dilakukan itu ada di statement ketiga. Biasanya itu Z++ untuk menambahkan nilai Z-nya. Jadi kalau dibaca, Z pertama kali bernilai 0, lalu ada kondisi di mana ketika Z itu bernilai kurang dari 5, pakai titik koma, maka Z-nya akan bertambah nilainya. Dan gue akan melakukan console log di sini, data ke strip Z. Biar tahu, kalau gue save, data ke 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa cuma sampai 4? Karena Z-nya mulainya dari 0 dan indeks itu dari 0 ya kan. Ini kalau di total tuh ada 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Ada 5 ya. Jadi sebenarnya datanya terurai sebanyak 5 kali. Cuman karena mulainya dari 0 maka kayak gini. Kalau pengen mulainya dari 1, pakailah sama dengan di sininya. Jadi terurut 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana data awalnya itu 1. Lalu ketika Z kurang dari sama dengan 5, lakukan penambahan dari Z-nya. Yang mana Z-nya saat ini adalah 1. So Z akan naik menjadi 2 dan console log akan muncul ke permukaan menjadi seperti ini. Data ke 1. Sekarang di data ke 1 itu Z-nya udah bernilai berubah lagi nih. Z jadi sama dengan 2. Maka 2 itu kan kurang dari 5. Maka masih berlanjut nih Z++. So artinya data ke 2. Terus dia naik lagi Z-nya. Z sama dengan 3. 3 apakah kurang dari sama dengan 5? Ya jelas aja 3 itu pasti kurang dari sama dengan 5. Maka akan muncul lagi output. Data ke 3. Sekarang Z-nya berapa? 4. 4 apakah kurang dari 5? Masih kurang dari 5. Maka munculkan lagi output data ke 4. Sekarang Z-nya naik lagi. Jadi 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Iya. Karena ada sama dengannya kan. Jadi masih masuk ke sini. Data ke 5. Z sama dengan 6. Nah apakah 6 masuk ke 5? Tidak. Ya, 6 itu nggak kurang dari 5, bahkan nggak kurang dari sama dengan 5. Jadi untuk data yang ke-6 itu tidak akan masuk yang ini. Jadi berakhir di sini, end of loop. Jadi pertama kali ini dieksekusi akan menampilkan data ke 1, Z-nya bertambah jadi 1, ya plus 1 tambah 1 jadi 2, terus 2 nambah lagi plus 1 jadi 3, kalau berhasil yang 3 nambah lagi jadi 4, ini nambah lagi sampai ke posisi akhir, maka di sini dia tidak bertambah lagi. Ini untuk for ya, materi for di JavaScript kurang lebih seperti ini. Kalau kita mau kurangin hasilnya atau dibalikin atau decrement ya bro ya, ini kan increment. Kalau pengen decrement, ini dipakein min-min. Ini pasti error loop ya, pasti jadi kacau dan akan stuck seperti ini karena kita mulai 1 sampai ke 5 ini hancur pokoknya. Harusnya dari sini 5 turun ke 1, maka pas di looping, wow lihat nih anjay. Sedap sekali bukan? Bede. Jadi jangan sampai salah logic ya, itu tadi gua kepencet save sengaja biar lu tahu kalau terjadi logic error tuh akan kayak gimana. Nah kurang lebih ini komputer akan CPU-nya naik kayak gitu ya. Jadi
Infinite loop tuh yang tadi disebutnya. Kita lanjutkan materi for yang kurang lebih kemarin udah kita bikin tentang for dan juga while dan juga do while. Sekarang kita masuk ke for of dan juga for in dan juga for each dan juga map. Yang mana ketika sebuah variabel itu punya nilai yang banyak, multiple values. Contohnya misalkan pacar saya, nama variabelnya. Dan di dalam pacar saya itu ada banyak nama, misalnya daftar nama pacar saya contohnya ya. Ada Putri, ada misalnya Marino, ada misalnya Angela, Vexana. Misal contohnya kayak gitu ya. Terus untuk yang pertama kita akan coba for of terlebih dahulu. Apa fungsinya? For of itu supaya kita tahu isian dari ini tuh apa. Untuk penulisan formatnya kurang lebih kayak gini. Pertama kita ketikkan for dalam kurung, bikin satu variabel baru di sini, taruhlah namanya let pacar. Of itu of apanya? Of pacar saya. Ya, jadi kita bikin satu variabel baru namanya pacar dari variabel multi values pacar saya. Variabel pacar saya itu punya banyak values dan values ini semua akan direcah diulang di bagian variabel baru yang namanya pacar. Jadi untuk mengeluarkan pacar itu tinggal pacar di sini. Kita coba running ya. Nah, akan terlihat ada Agnes, ada Putri, Marino, Angela, Vexana. Karena kalau nggak di looping ya kan pertanyaannya, bang ngapain digituin? Ya udah langsung konsol log aja itu pacar sayanya ya. Lu coba aja sini perbedaannya. Console.log pacar saya. Kita running lagi. Nih, ini yang pertama nih. Console log yang ini hasilnya kayak begini. Kalau yang udah terlooping itu datanya termapping satu persatu, terpisah. Gitu kurang lebih. Itu untuk for of, yang artinya mendapatkan value-nya langsung tanpa kita pedulikan indexingnya ya. Terus kalau for in, kita ganti aja langsung. For in kayak gini. Ini artinya kita mendapatkan indeksnya. In itu mungkin indeks kali ya. Tapi sebenarnya ya lu bisa artiin ini sebagai bahasa Inggris ataupun indeks selalu lah ya. Tapi kalau menurut gua ini kayaknya indeks deh. Soalnya kita bakal dapetin nilai indeksnya dari array yang udah kita buat di atas ini. Kita coba running ya. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita dapat indeksnya kalau pakai in. Kalau pakai of itu kita dapat values-nya. Kalau for each itu kita dapetin apanya bang? Kita cobain di sini. Ini gua awasin ya. For each. Nah, array-nya apa di depannya? Pacar saya dot for each. Ini ada elemen di sini yang artiannya elemen itu apa yang mau kita ambil atau variabel yang mau kita jadikan sebagai values yang sudah tercah gitu bro. Taruhlah variabelnya kayak tadi pacar. Lalu gue konsol log di sini pacar. Kalau kita running ada Agnes, Putri, Marino, Angela, Vexana. Itu muncul kayak yang awal lagi. Tapi bedanya for each lu bisa masukin indeks di sini dan lu bisa tambahin ke sini indeksnya. Jadi lu bisa dapetin indeks array-nya dan juga values-nya. Kurang lebih kayak gitu. Agnes 0, Putri 1, Marino 2, Angela 3, Vexana 4. Kalau pengen ini jadi 1, 2, 3, 4 ya udah lu tinggal tambahin plus 1 aja di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu kurang lebih. Itu untuk yang for each. Kalau yang map ya sama aja. Ini tinggal ganti jadi map. Nggak ada beda udah. Tuh. Kurang lebih itu cara penggunaan for all, for in, dan juga for each. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video berikutnya di video berikutnya. Ya pastilah. Bye-bye. Oke, mungkin kalian sering mendapatkan masalah di JavaScript ketika berjalan belajar pertama kali JavaScript dengan yang namanya sebuah function yang kalian panggil tapi mereturn sebuah pendingan promise kayak gitu-gitu. Jadi kita kali ini akan belajar yang namanya asinkronus di JavaScript kurang lebih seperti apa. Kita contohkan dari yang sinkronus dulu ya sebelum gue jabarkan asinkronus versi sederhana versi gue yang gue punya di otak gue ya. Ntar gue jelasin. Kalau secara teori seperti biasa yang paling fix kalian bisa cek Wikipedia sendiri. Tapi kalau ini versi penjabaran gue dan pemahaman gue aja di JavaScript kurang lebih kayak gimana. Pertama contoh di sini gue punya function 1. Di sini ngelog cuman munculin 1 gini. Terus gue punya 3 biji misalnya gitu. 1, 2, dan 3. Oke. Toga lagi apaan tuh anjir?
3. Kalau kita running ini satu persatu, ini biar ada jalannya pas pas kalian cobain juga biar ada gambarannya kurang lebih nanti perbedaannya kayak gimana gitu. Kita panggil function 1 dulu di sini, function 2, function 3 gitu kan. Kalau kita run di sini, maka sesuai ya 1, 2, 3 gitu. Cuman kalau misalkan nih, ini gua taruh di dalam function 2 sebuah function bawaannya browser atau bawaannya JavaScript, gua lupa. Set timeout, yang mana set timeout itu berjalan secara asinkronus di balik layar ini. Jadi kalau gua taruh sini set timeout dengan durasi 3000 milisecond alias 3 detik, konsol lognya gua masukin sini. Nanti ke output yang berjalan apa? Apakah 1, 2, 3 yang mana sebelumnya itu berjalan seiring dengan urutan step by step yang kita ketik di sini. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Walaupun ini kita ketik 1, 2, 3 di sini, tapi karena di tengah-tengah di function yang kedua itu berjalan secara asinkronus, maka kalau kita run 1, 3, 2-nya datang 3 detik kemudian. Kayak gitu. Ngerti nggak? Ini asinkronus nih. Function kedua asinkronus nih. NJS. 1, 3, 2-nya nanti. Nah, contoh kayak gini biar nggak pusing, gue tambahin di sini konsol log. Function 2 mau dieksekusi. Gini, biar kalian ada gambaran. 1, function 2 mau dieksekusi, 3-nya udah keeksekusi duluan, 2-nya nanti. Jadi bisa dikatakan asinkronus secara paling mudah bagi gue untuk menjabarkannya adalah sebuah function yang bisa berjalan secara paralel dalam pengeksekusiannya dengan function-function lainnya. Jadi dia tuh tetap jalan walaupun lu masih mengeksekusi hal-hal lain. Contoh kayak di antrian kayak gitu-gitu. Kalau digambar kurang lebih kayak begini ya Pak ya. Sebentar. Contoh di sini tuh ada ya standar lah kayak antrian-antrian begituan ya. Ini contoh ada manusia, ada dapur lah gitu. Taruh ini dapur, ini lobi pemesanan di sini misalnya nih. Apa sebutnya teh? Kasir ya gitu, kasir untuk mesen misalnya nih. Sini ada orang-orang nih. Contohnya di sini ada orang-orang antri. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5. Si nomor 1 ini pesan. Seret, burger 1 katanya. Terus kasir bilang sini, seret. Burger 1 katanya. Dapur belum kelar nih, lagi pada masak. Ini mesen, Pak Kasir, burger 2. Kata kasir nggak bisa dong, ditolak. Kenapa Pak Kasir? Karena kita tunggu dulu nih, pesanan 1 aja belum kelar katanya, kata kasir nih. Oh ya udah oke, kata nomor 2, nungguin nih nomor 2 nih. Nomor 3 nggak bisa juga, dah harus beres dulu nomor 2 ya kan. Efek nomor 1 udah kelar nih, 1 kasih seret. Langsung kasir bilang, bro nomor 2 mau nggak, jadi nggak beli burgernya? Nggak ah, pada bubar ini semua. Karena sistemnya kayak begituan, males banget. Harus yang 1 kelar dulu sampai beres baru dilayanin gitu untuk bayarnya, untuk pesan apa-apanya. Nah kalau berjalan secara asinkronus, ini gua hapus dulu, bentar. Ada orang mengantri di sini 1. Ini ceritanya nomor 1 nih. Pak Kasir, pesen dong. Ini nomor 1 ya. Ini 2, ini 3, ini 4. Kata kasir pesan apa? Burger 1 biji, oke. Nomor 1 diproses. Progres ini. Si antrian kedua bilang ke kasir, saya juga mau pesen, bisa nggak? Bisa dong, gitu. Oke, kasir progres gini, seret 2. Dan begitu juga seterusnya. Yang ini juga bisa sampai masuk ke antrian sini list. Misalnya kalau yang 1 mah mesen burger 100 biji yang jumbo, super susah bikinnya. Yang nomor 2 itu cuman bikin tahu gejrot misalnya. Paling cepet contohnya, nomor 2 tuh proses pengerjaan masaknya tuh paling cepet nomor 2 di sini. Maka dikembalikanlah yang 2 dulu, walaupun si kasir nomor 1 itu pesen duluan. Si kasir nomor 1, si customer nomor 1 itu pesen duluan, tapi karena tugasnya di dapur yang nomor 2 itu tugasnya mudah. Untuk buat tahu gejrot tuh cuman potongin tahu, masukin cengek, kasih kuah, balikin. Jadi yang pertama dapat barangnya adalah si nomor 2 masuk sini. Seret, nomor 2 pergi. Bye bye, udah nggak ada di sini. Sisa 1, 3, 4. Yang mana yang paling cepat dieksekusi nih? Oh si 3 ternyata 3 bye bye. Nah si 1 karena paling banyak pesanan dan segala macamnya, dia ya terpaksa lama dulu nunggu gitu kan. 4 udah, nanti terakhir kayak gitu. Jadi kurang lebih bisa berjalan secara paralel, secara gambaran
Sederhananya seperti itu. Nah kalau di contoh programnya tadi kayak gini untuk simpelnya. Kalau studi kasus nyatanya nanti seperti apa bang? Atau mungkin karena ini di delay bang 3000 milisecond ya pasti dia bakal telat loh bang. Ya karena itu berjalan secara asinkronus. Kalau nggak percaya ini kita buktiin. Nggak di delay pakai milisecond kita kasih 0. Karena secara bawaan function ini udah dari sononya sinkronus, artinya berjalan secara paralel. Jadi yang akan diprioritaskan tetap yang ini gitu loh. Ini akan masuk sebagai progress dulu. Jadi kalaupun kita kasih delaynya 0 detik ya Pak ya, gua running lagi. Tetap lihat, 1 function 2 mode eksekusi, 3 duanya baru kembali. Ya, jadi mau detiknya berapapun itu sama aja. Kenapa? Karena function ini berjalan secara sinkronus di balik layar gitu kurang lebih. Itu materi pertama supaya kalian bisa cukup paham tentang yang begini-beginian yang mungkin susah untuk ditangkap memang. Karena gua pun dulu belajar kayak ginian susah untuk nangkepnya. Sampai akhirnya nanti di industri itu ada banyak hal yang seperti ini dan mengerti sendiri ternyata oh kurang lebih ini ya kita make ini tuh ketika ini gitu kurang lebih. Kayak kita akan coba simulasikan hal-hal yang lebih nyata lagi di sini. Contoh gue punya function login misalnya, right? Dan gue punya function get user, gitu. Di sini gue punya token, yang mana tokennya ceritanya ketika login akan mengenerate gitu. Jadi gue bikin sebuah random token aja ini. Sebagai biar mempermudah kita aja dalam mengoding untuk mengetahui tentang asinkronusnya aja lah ya. Met random kali segini aja. Cukup lah gini juga. Lalu di sini akan mereturn sesuatu yang isinya tuh objek. Taruhlah objeknya adalah token. Kita akan mendapatkan token ketika login gitu ya. Token, sini kita kasih username misalnya parameter. Kita akan kembalikan lagi, gitu. Nah, kalau kita panggil di sini, ini biarin dulu kayak gini, kosong. Loginnya kita panggil. Login kan nampung parameter username, jadi kita kirim parameter username-nya ke sini. Misal Dea Afrizal, Dea_Afrizal. Kita console log ya, si loginnya misalnya cons user sama dengan login, lalu console log user, gini. Jadi ada user yang login dengan nama Dea Afrizal, lalu kita munculkan dia ngapain gitu, dia dapat apa. Kita running, muncul token 3 sekian username Dea Afrizal berhasil. Terus di sini ada get user dengan syarat misalnya di sini syaratnya harus ada tokennya. Contoh aja ini mah, misalkan untuk get user kita butuh token untuk mengakses function ini dan nanti function ini bakal balikin sebuah API key contohnya yang API key isinya misalnya random juga atau xkey gini aja deh, xkey 123 misalnya. Jadi kalau user panggil function ini harusnya ini akan keluar, tapi dengan syarat dia harus punya token dulu. Jadi di sini gue bakal kasih validasi jika tokennya ada misalnya gitu, maka lakukan pengembalian nilai ini gitu. Jika tidak ada maka ya udah diam aja, right? Kalau gue panggil get usernya, get user dengan token yang ada di dalam user sini, user.token ya, kita bikin dulu variabel API key sama dengan kayak begini, console.log API key. Harusnya kita bisa dapetin API key-nya ya, NJS. Dapat API key-nya. Kenapa? Karena kita passing di get user tokennya. Tapi kalau kita nggak passing kayak gini, kayak gini kosongan. Kalau kita running undefined, karena memang syaratnya harus mempunyai token gitu. Ceritanya ini tokennya harus nyambung dari yang sini ya, ceritanya gitu. Jadi kalau kita masukin user.token, karena user.token di sini kita udah punya ya kan, console.log user.token. Kita punya di sini kalau kalian lihat. User tokennya ini, token ini dipakai untuk mengenerate sebuah API key. Jadi kita dapetin API key ini, right? Lalu kita punya satu function lagi nih Pak, ya function get, misalnya get pictures, gini. Get picture syaratnya harus punya API key. Jadi nyambung kayak begitu. Ini kita biar simulasi asinkronisnya enak nih. If API key kalau ada misalkan, maka kita return sesuatu hal yaitu si gambar-gambar, misalnya ada picture. Jadi di sini gue bikin kumpulan gambar nih. Cons pictures sama dengan contohnya gini aja deh. 1.jpg, 2.jpg,
3.jpg. Gitu. Kita return picture-nya. Oke, kalau kita mau lanjutin berarti tinggal panggil functionnya. Kita bikin dulu satu cons get user picture misalnya. Get seperti itu. So, kalau kita running lagi, token Anda adalah sekian, API key Anda adalah segini, hasil request gambar Anda berikut 1, 2, 3 gitu. Right, cukup paham tentang asinkronus di JavaScript dari pengimplementasian yang kita lakukan hari ini. Bagaimana? Kalau misalkan kita nggak pakein ya di sininya untuk ngecek validasi yang error-errornya gitu, itu biasanya kita harus pakai try and catch ketika kita mau mengeksekusi await-awaitan ini. Jadi masuk ke catch-nya itu di sini. Try terlebih dahulu, terus lu catch di sini. Catch R. Oke, console.log R-nya. Try ini begini. Kurang lebih. Kurang rapi ya, mohon maaf bentar. Oke, jadi gini ya kalau kita run. Masih aman, tapi kalau kita ada yang salah nggak masukin token misalnya di sini, kita run. No token, cannot access. Kalau kita masukin token tapi kita namanya salah kayak begini. Sorry, wrong data. Oke, kalau kita benar, tokennya benar tapi API key-nya salah misalnya atau nggak pakai. No API key cannot access. Alright, kurang lebih kayak gitu aja tentang asinkronus di JavaScript. Nih durasinya udah lumayan lama. Semoga kalian cukup paham tentang hal yang beginian. Semoga bisa mudah dicerna. Kalau misalkan ada hal yang secara teori gua salah ucap, tolong diralat aja di kolom komentar. Tapi gua berikan faktanya kurang lebih seperti ini implementasiannya. Dan nanti di dunia kerja pun akan banyak hal-hal seperti ini. Dan pengimplementasiannya kadang-kadang beragam logik dan algoritma. Ini salah satu contoh doang, sampel. Alright, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa diklik. Bye bye.